Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Lestari Najib, NPM 2023409040. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji chi-square dan uji dua sampel berpasangan. Yang pertama itu uji chi-square. Tabelnya itu seperti ini. Nah, cara mendapatkan hasil pada uji chi-square ini, yang pertama kita menentukan hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang pertama H0 bagi X pangkat 2 sama dengan O. Artinya proporsi BBLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Terus cara mencari HI bagi X2 tidak sama dengan O. Artinya proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda proporsi balik pada ibu yang bukan perokok atau ada hubungan merokok dengan menjadi BBLR. Yang pertama dan yang kedua taraf nyata atau alfa kita ketahui di sini 0,01, dan cara mencari nilai X2 atau tabel itu yaitu kita ketahui di sini 3,81. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria pengujian dengan cara yang pertama HO2 diterima apabila X2 hitung kurang dari 3,841, dan yang kedua HO ditolak apabila X2 hitung kurang dari 3.841. Kemudian menghitung nilai frekuensi ekspektasinya atau FE. Nah, begini caranya. Ini FE untuk setiap sel, caranya itu dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, di sini kita dapat nilainya 117 kali 132 dibagi 190, hasilnya ini. Kemudian ini juga 117 dikali 58 dibagi 150. Selanjutnya menentukan X2 hitung. X2 hitung sama dengan kita dapat hasilnya dengan ini 0,60 ditambah 1,33 tambah 0,94 tambah 2,06 sama dengan hasilnya 4,92. Dan langkah terakhir itu mengambil keputusan. Uji statistik tidak berada pada daerah kritis HO artinya ditolak, dan labelnya itu seperti ini. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji dua sampel berpasangan, soal nomor 5. Jadi ini soalnya yang pertama itu langkah awal yang pertama itu kita susun hipotesis yang akan diuji. Rumusnya itu H0 dibagi U1 dikurang U2 sama dengan O, atau U sama dengan U pangkat 2.
atau dalam artian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Atau U1 dibagi U1 dikurang U2 tidak sama dengan O, atau U1 tidak sama dengan U2. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah. Kemudian yang kedua, tentukan nilai alfa. Karena tingkat kepercayaan 10%, maka alfanya itu sudah kita ketahui yaitu 0,1 karena 10 dibagi 100. Terus yang ketiga itu tentukan statistik. Uji yang digunakan adalah uji tidak huruf T. Hitung sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. T sama dengan sigma D per N per S dan S dan menjadi ES akar 1 per N kurang 1 dikali sigma D2 kurang sigma D pangkat 2 dibagi N. Nah, di mana D itu adalah hasil dari X kurang X2. Kemudian ini hasilnya. Dan sekarang kita mencari S. Kita jumlahkan seperti ini. Rumusnya yang tadi 1 per N kurang 1 dikali sigma D2 dikurang sigma D pangkat 2 per N. Dan hasilnya ini 1 per 9 dikali 91 kurang 25 minus 25 kali 2 bagi 10. Hasilnya ini 6.827. Dan ini kita mencari T sigma D per N per S akar N dengan angka yang ini, dan hasilnya itu 3.162. Terus yang kelima, kita tentukan nilai aturan pengolahan, di mana HO ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau value lebih besar dari alfa. Dan yang terakhir itu tentukan keputusan. Nah, keputusannya itu di sini. T dihitung dengan angka 6.827 dan T tabel dengan angka 3,162. Jadi kesimpulannya, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0-nya. Demikian tadi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.